Halo semuanya, selamat datang di Road to Regenerative Future Video Podcast by Green School Foundation. Senang sekali bisa menyapa teman-teman lagi di tahun 2024 ini. Semoga kita punya tahun yang sangat luar biasa ke depannya. Dan episode kali ini bersama saya, Okta, sebagai Development Assistant di Green School Foundation. Indonesia dan Bali punya masalah yang sangat krusial, yaitu pertanian. Menurut data Badan Pertanahan Nasional, Indonesia selama 7 tahun terakhir sudah kehilangan 287.000 hektar lahan pertanian. Masalah ini berkaitan erat dengan tidak adanya regenerasi petani muda dan juga maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan sektor lain. Bali sebagai daerah pariwisata juga menghadapi masalah yang sama, yaitu masifnya alih fungsi lahan pertanian untuk digunakan ke fungsi pariwisata. Dalam kondisi keterbatasan lahan ini, seorang perempuan Bali berhasil memaksimalkan potensi pertanian, yaitu dengan melakukan budidaya jamur. Kemudian merintis usaha yang dinamakan Bi Jamur dan berhasil berkembang di pasar peminat jamur lokal. Sudah hadir bersama kita hari ini yaitu Niwayan Purnami Rusadi atau akrab disapa Mbak Emi. Halo Mbak Emi, apa kabar? Halo, selamat pagi Ya, ya. pagi di sini sekarang. Pagi di Ya, tahun baru. iya di tahun baru. Senang banget ketemu sama Mbak Emi di tahun baru ini. Gimana Ya. kabarnya, Mbak? Baik? Kabarnya baik. Jadi Ya, tahun baru harus semangat baru ya tentunya Okta iya. ya. Penuh semangat, masih awal-awal kan, jadi harus Betul sekali. menggebu-gebu gitu. Akhir-akhir ini gimana kesibukan Mbak Emi nih? Masih sama, hampir sama di tahun 2023, masih berkutat dengan jamur, tadi yang Okta udah sampein, terus juga ngajar, mengurus keluarga tentunya, karena baru memulai kehidupan sebagai seorang ibu beberapa tahun belakangan ini, dan juga concern di beberapa komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pertanian. Ini sangat semuanya tugas-tugas berat Mbak ya, karena seorang ibu dan juga perempuan di pertanian gitu. Mbak Emi dari kapan sih Mbak mulai berkutat dengan budidaya jamur ini? Kalau untuk budidaya jamur itu sebenarnya mulai di kurang lebih tahun 2009. Jadi waktu itu 2009 saya sama teman-teman Karang Taruna di Desa Peguyangan Kaje itu diaktifkan kembali setelah 10 tahun vakum. Jadi setelah 10 tahun vakum itu kami generasi mudanya diberikan pelatihan lewat Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Kepala Desanya waktu itu, beberapa komoditas. Ada jamur, kemudian ada anggrek, ada lele, dan beberapa pelatihan yang lain. Nah akhirnya di 2009 saya sama teman-teman kok tertariknya kayak jamur ya. Karena emang waktu itu kan masih jarang banget kita mikir jamur tuh kayak liar kan. Dan sekarang bisa kita budidayain. Jadi mulai dari situ sampai akhirnya 2012 memutuskan untuk budidaya sendiri di rumah gitu. Kan tadi banyak tuh komoditasnya sebenarnya yang dikasih kan ya. Kenapa yang dipilih jamur Mbak? Sebenarnya basicnya teman-teman itu justru nggak di bidang pertanian. Jadi waktu 2009 itu kan semester 1 ya, waktu ambil kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Dari beberapa komoditas kita ngelihat kayak misalnya nih anggrek. Anggrek tuh kok kayak perempuan banget ya. Itu kayak kita harus hati-hati telaten banget dan kayak bukan saya banget gitu. Nah terus yang kedua kayak ikan lele gitu kan. Nah ikan lele itu kayak apa ya, kalau orang Bali bilang genjal-genjal kayak licin kayak ya agak-agak geli gitu kan. Terus akhirnya kita jatuh di jamur tiram, kita ngelihat waktu itu pangsa pasarnya belum begitu belum banyak yang tahu. Jadi itu kayak challenge juga buat kita. Itu berapa lama tuh Mbak dari Mbak dan teman-teman memutuskan oh ayo kita budidaya jamur sampai akhirnya menemukan katakanlah formulasi yang tepat untuk gimana merawatnya, terus berapa banyak gitu, gimana kemudian distribusinya. Oke, kalau ditanya berapa lama sebenarnya sampai sekarang pun masih belajar tentang jamur ya. Karena memang kayak jamur itu dia punya sifat khusus dibandingkan dengan beberapa komoditas pertanian yang lain. Jadi awalnya kita belajar dengan 1000 backlog, media tumbuh jamur itu kita bilangnya backlog. 1000 backlog itu ternyata memiliki sifat yang mereka nggak bisa panen sekalian. Nah misalnya nih kalau kita belajar nanam sayuran, kangkung atau pakcoy atau mungkin jenis bayam seperti itu, kita tanam sekarang mungkin sekitar 30-45 hari kita akan bisa panen sekalian ya, atau kurang lebih beda sehari 2 hari. Tapi kalau jamur tiram, itu kita punya 1000 dalam 3 bulan masa produksi, itu kita hampir bisa panen setiap hari. Dan fluktuasinya naik turun banget, itu juga dipengaruhi sama suhu. Jadi
kalau kita belajar juga lebih jauh tentang iklim gitu, sekarang tuh benar-benar berpengaruh juga. Mhm. Beda dengan ketika 2009 di awal budidaya jamur dengan sekarang gitu. Mhm. Itu 1.000 backlog itu perlu tempat seberapa besar, Mbak? Karena aku membayangkannya kan 1.000 tuh angka yang besar Banyak. gitu. Heeh. Oke, kalau 1.000 backlog itu kurang lebih sekitar bangunan ya, Mmm. bangunan itu butuhnya 3 kali 4. Nah, Oh, itu juga oke. sebenarnya disesuaiin. Jadi nggak harus yang 3 kali 4 mentok, enggak. Jadi kebanyakan kemarin teman-teman yang budidaya jamur itu kan manfaatin lahan-lahan yang memang udah nggak produktif. Ada Mhm. kemarin yang manfaatin gudang. Terus sekat antar rumah, gedung rumah satu dengan rumah yang satunya lagi gitu. Ada kemarin ketika pandemi temen yang mereka sehariannya sebagai tour guide kan, tapi karena pandemi tamunya nggak ada gitu, jadi garasinya dipakai tempat jamur. Jadi dia ngasih Iya. ngasih, mobilnya, terpaksa waktu itu, eee, hilang dari rumahnya dan akhirnya garasi itu mereka manfaatin buat jamur. Nah tadi Mmm. kalau untuk 1.000 backlog, kenapa saya pakai patokan 1.000 di awal, karena biasanya dengan 1.000 backlog itu minimal, kita bisa panen rata-rata 2 kilo per hari dalam 3 bulan, gitu. Oke, 2 kilo per hari. Kira-kira dalam 1 bulan itu totalnya berapa kilo tuh, Mbak, dikonversikan? Oke, kalau kita konversi ya, langsung ke hitungan ekonomisnya ya. Mhm, Nah, boleh boleh. jadi kalau dalam 1.000 backlog itu kemarin karena kebetulan juga penelitian waktu kuliah ngambil tentang jamur, jadi hitung betul. Nah, beda tempat itu akan beda hasil. Jadi kalau di daerah saya kan di Peguyangan Kaje ya, hampir mirip dengan Sibang, itu kita bisa dapat 2 kilo per hari dengan kalau kita hitung bersihnya sudah dipotong dengan biaya backlog-nya, kemudian tenaga kerja, air, listrik, kemasan, sampai, transportasi pengiriman, itu kita bisa bersih sekitar 2 juta per 3 bulan. Mmm. Nah, jadi hitungannya adalah 2 juta bersih per 3 bulan, dengan catatan panen waktu itu per backlog selama 3 bulan maksimal 400 gram. Nah, itu, Oke. jadi kalau teman-teman misalnya mau tertarik budidaya jamur, itu sebenarnya tinggal kita mengkalkulasi ya, ya jauh di bawah UMR ya, 2 juta dibagi 3 bulan gitu kan ya. Nah, itu tergantung mau komoditasnya itu skala berapa sekarang jamurnya gitu. Mhm, oke. Kan tadi aku nangkepnya nih, berarti jamur ini kan sebenarnya nggak, kita bisa lakuin di mana aja karena selama ada ruangnya dan itu Mhm, nggak butuh tempat yang luas gitu kan. mhm, Jadi kayak mungkin siapapun yang mau bisa sebenarnya gitu kan. Nah mhm. tapi pertanyaannya, gimana nih, daya serap pasarnya? Oke. Karena mungkin ini menarik untuk teman-teman, oh mau coba jamur gitu, tapi kan mungkin teman-teman nggak tahu nih daya serap pasarnya seberapa besar gitu. Mhm. Nanti kan bingung tuh mau salurinnya Dibawa kemana kemana? gitu. Ya benar. Jadi sama 2009 ketika kita kayak, teman-teman ya, teman-teman, Karang Taruna itu kan kayak semangat banget ya kita mau belajar jamur gitu. Nah awal-awal itu saya sama beberapa teman-teman ngirimnya itu adalah ke saudara-saudara terdekat kita jualin, ke warung-warung Mhm. terdekat. Seminggu, 2 minggu awal tuh laku karena kan emang karena kenal jadi mau beli gitu kan ya. Next setelah sebulan kok kayaknya, daya serapnya nggak bagus ya, terus kita mikir, kita yang nggak tahu pasar atau, produk kita memang belum belum dibutuhkan sama pasar gitu. Mhm. Nah akhirnya waktu itu karena kebetulan di kampus, dosen saya itu cukup usianya sudah cukup senior ya, jadi dari beliau-beliaulah saya tahu, oh ternyata ini pangsa pasarnya memang untuk orang-orang yang punya kolesterol tinggi, mengurangi daging, punya beberapa, riwayat penyakit tertentu. Nah itu bagus banget konsumsi jamur. Nah akhirnya mulai dari mulut ke mulut, promosi lewat dosen, dosen saya di kampus, kemudian ikut salah satu lomba, waktu itu lomba wirausaha muda dan pasar. Salah satu dewan jurinya itu ternyata pemilik, swalayan yang cabangnya cukup banyak juga di Bali Mhm. waktu itu. Akhirnya ditawarin dan ditanyain waktu, "Masalahnya apa?" "Masalahnya ada pemasaran, Pak, karena jamur ini terlalu fluktuatif banget, pas banyak panen, hujan atau mungkin suhunya agak rendah gitu kan, itu panennya banyak, tapi ketika panas, panennya sedikit, jadi kita sampai bingung gitu. Nah, terus dia nawarin, udah tawarin, saya tawarkan untuk jualan ke tempat saya gitu. Nah, akhirnya waktu itu masalah pasar sudah cukup teratasi, tapi ternyata permasalahan lain setelah mungkin kurang lebih 2 tahunan kita langganan di sana adalah masalah ke pembayaran. Karena kan MOU awal kalau kita ke swalayan tuh sebulan sekali, ternyata setelah berjalan-berjalan perubahan kesepahaman gitu, kesepakatan,
wah udah panjang tuh sistem red door dan lain-lain. Nah kita di petani karena kan saya sama teman-teman itu juga ngambil jamur di petani-petani yang lain, agak sulit. Hmm. Nah akhirnya kita coba nih, ada nggak pangsa pasar yang lain? Nyobalah UMKM yang pengolahan jamur tiram. Nah Hmm. ternyata sampai sekarang pengolahan jamur tiram, baik itu rumah makan vegetarian atau outlet jamur crispy, itu proses pemutaran ekonominya itu lebih cepat dan Hmm. sistem pengemasan itu juga lebih gampang Hmm. gitu dibandingkan dengan tadi swalayan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau budidaya jamur sebenarnya ada beberapa pilihan pangsa pasar ya. Mulai dari rumah makan, kemudian ada swalayan bisa dicoba juga, kemudian ada UMKM pengolahan jamur crispy dan industri dan rumah tangga langsung kayak gitu. Hmm. Jadi memang jangan terpaku sama B2C aja yang Betul. langsung ke konsumen rumah tangga gitu ya, Mm-mm. tapi juga B2B itu B2B juga. penyerapannya besar gitu Pak ya. Betul. Mungkin juga salah satu masalah di pertanian gitu, masalah gimana nih ketemu atau menemukan supply chain-nya Mm-mm. gitu. Barang kita kemana gitu, karena aku sering lihat juga kayak kita punya produksi yang besar tapi habis itu dibuang karena nggak terserap gitu. Padahal Mm-mm. kemudian dilihat datanya, oh kita punya demand yang besar kok sebenarnya gitu. Jadi di situ ada masalah juga tuh. Makanya Iya. perlu banget untuk menemukan kemana nih kita distribusikan gitu kan ya. Mm-mm. Kan Mbak Emi udah lama nih berkutat di kewirausahaan jamur ini gitu. Mungkin teman-teman ada juga yang pengen coba gitu. Tapi kan tadi kita lihat juga ada beberapa juga hal-hal yang mungkin agak sulit kayak menemukan pasar gitu-gitu. Nah gimana sih sebenarnya di dalam entrepreneurship ini, apa yang harus ditekankan gitu, supaya bisnis ini tuh, sustain gitu? Kalau kita lihat ya dari beberapa pengalaman yang kalau dibilang baru, baru, tapi kalau dibilang lama juga lumayan gitu. Mmm. Sebenarnya kita balik sekarang pola pikirnya. Kalau dulu nih di awal budidaya jamur kan kita produksi dulu tuh nggak tahu pasarnya mau kemana gitu kan. Nah Iya. sekarang kita harus ngelihat dulu pasar itu butuhnya apa gitu loh. Nah itu yang kita produksi. Jadi ketika kita punya barang, seenggaknya kita tahu kita mau jual kemana. Nah sama kayak sekarang yang saya produksi kan baru jamur tiram. Ternyata sering nih teman-teman nanyain, "Mi, jual nggak jamur kuping? Jual nggak jamur kancing atau jenis jamur yang lain?" Tadi pagi ada yang nanya, "Jual nggak jamur portobello?" Waduh tuh susah tuh dibudidayain gitu. Nah jadi kayak, apa namanya, kita harus survei dulu ya, cek dulu pangsa pasarnya butuh apa, baru kita produksi jenis yang dibutuhkan. Biar nanti seenggaknya kita punya produk bisa terserap di pasar, kayak gitu. Ya bener bener. Mbak Emi kan, juga disokong oleh, mmm, juga pendidikan gitu kan ya, karena, Mhm, Mbak Emi juga kuliahnya di pertanian juga di agribisnis gitu. Jadi mhm, mungkin punya, modal untuk, bisa mengembangkan bisnis ini gitu, karena juga dipelajari gitu kan ya. mhm. Nah, Mbak Emi kan sampai S2 ya, agribisnis juga. Iya, Nah, mungkin kayak sekarang tuh orang suka mikir bahwa bertani itu tuh kegiatan yang diasosiasikan dengan bercangkul, sesuatu yang kerjaan kasar gitu, sehingga orang mikir kayak nggak usah sekolah deh untuk melakukan ini gitu. Makanya salah satu masalah pertanian kita juga pertanian kita tuh nggak didasari sama ilmu pengetahuan yang cukup, tapi dari insting dan pengalaman gitu. mhm. Sejauh ini Mbak Emi udah sampai tahap S2, seberapa signifikan pendidikan itu kemudian menyokong bisnis dan juga praktik pertanian yang Mbak Emi lakukan ini? Oke, sebenarnya harus saling, menyeimbangkan ya, antara apa yang teori kita dapetin di kampus sama praktek di lapangan. Jadi, awal kenapa dulu masuk ke pertanian itu juga, ngelihat, apa ya, potensi sebenarnya yang kita punya gitu. Jadi kebetulan di rumah itu, kakek ada lahan sawah ya, kemudian bapak juga waktu itu ngarahin ke pertanian. Sebenarnya saya awalnya juga nggak mau ke pertanian loh, saya maunya nyari jurusan yang lain, terus akhirnya bapak bilang, "Nanti biar ada yang lanjutin," gitu, jadi Mmm. biar ada yang ngurus, lahan gitu. Saya mikir juga waktu itu, ngapain sih kalau bertani itu perlu kuliah, itu kan kayak hobi gitu kan, terus kayak ya udah jalan gitu aja, nggak usah nyari jurusan sampai jurusan pertanian gitu, fakultas pertanian. Akhirnya ya udah ngikutin aja maksudnya, dan ternyata setelah masuk ke pertanian, saya mikir kalau kita ada satu potensi ya, orang lain bisa ngelihat, kita juga bisa mulai ngegali potensi kita sendiri, itu bagus banget kalau kita disokong sama, pendidikan ya. Mmm. Jadi, ketika misalnya kita prakteknya sudah di lapangan secara langsung ditambah dengan,
ilmu ataupun teori yang kita dapetin di kelas, di kampus itu bakal membuat kita pertama lebih percaya diri tentunya kan. Nggak cuma praktek aja, tapi oh ternyata ada loh emang ilmunya seperti ini. Misalnya kayak penyakit tanaman, apa sih? Nggak cuma kata orang atau nggak cuma langsung ke toko obat pertanian kita langsung semprot pakai kimia, nggak kayak gitu. Jadi ada penanggulangan yang lain misalnya lewat organik, lewat fisik dan lain-lain. Nah terus juga misalnya kalau kita berbicara tentang ilmu pertanian tadi, kita punya nilai tawar ya. Jadi ketika misalnya kita sebagai seorang sarjana pertanian, kita ngomong pertanian, orang itu akan lebih percaya ya. Dalam artian ketika kita memang langsung praktek, nggak cuma teori aja. Dan kalau kita di kampus pun dengan para dosen, pengajar, jatuhnya kita juga sharing. Karena kita cerita, iya Pak, karena kalau saya budidaya jamur kayak gini, gini, gini. Ternyata dosen juga sampai sekarang pun adik-adik mahasiswa magang dari Fakultas Pertanian itu juga masih sering ke rumah ya untuk dijadiin tempat magang dan seneng banget. Saya pasti selalu bilang adik-adik kalau kalian memutuskan untuk kuliah di pertanian dan di awal mungkin ngerasa bukan dunia kalian, ya kalian harus berani nyemplung langsung gitu loh. Mungkin nggak komoditas jamur, silahkan komoditas yang lain, tapi coba cari salah satu hal yang menurut kalian itu kayak jadi momen ahanya kalian, bahwa oh ini loh nggak cuma kuliah saya tapi juga keluar dari sini saya punya tanggung jawab untuk ada kontribusi lah di bidang pertanian. Karena nggak sedikit juga yang lulus dari pertanian tapi Nggak jadi petani, betul nggak di ya, pertanian gitu. Ya betul. benar. Atau tidak berkontribusi di sektor pertanian. Nah itu sangat disayangkan sebenarnya. Iya, sebenarnya aku juga melihat fenomena ini gitu. Apalagi kayak sekarang kan dunia digital gitu. Dan sekarang tuh lagi rame banget tentang career shifting gitu. Jadi kayak semua orang, aku kenal beberapa teman juga yang di pertanian ditanya mau jadi apa, digital marketing gitu. Itu kan sebenarnya sayang juga ya aku ngelihatnya, karena kayak ya mungkin mereka bisa pindah gitu, tapi kemudian posisi mereka yang mereka tinggal itu siapa yang ngisi gitu. Karena kayak misalnya kayak aku ilmu sosial nggak bisa nyemplung ke situ gitu. Jadi disayangkan banget juga sebenarnya gitu. Lebih jauh lagi Mbak Emi sekarang kan lagi S3. Tapi setelah sebelumnya S2 itu juga agribisnis, juga pertanian, di S3 ini pariwisata gitu. Apakah ini masih ada kaitannya sama pertanian ini? Apa gimana, apa sih yang mau diekspor di situ, Mbak? Oke. Nah sebenarnya kenapa tertarik untuk ngambil pariwisata ya lanjut gitu. Kita sebagai masyarakat Bali tentu kita nggak menutup mata ya kalau salah satu sektor yang memang penyokong perekonomian Bali itu adalah dari sektor pariwisata. Nah di sini dengan berbekal ilmu di bidang pertanian tadi sebenarnya saya ingin banget bagaimana bisa mengkolaborasikan kedua sektor ini menjadi lebih bersahabat gitu. Karena kadang orang pertanian mikir wah gara-gara pariwisata nih jadi pertanian habis gitu. Begitu juga sebaliknya orang-orang pariwisata kadang berpikir kalau nggak ada pariwisata pertanian juga nggak akan berkembang. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di beberapa tempat di Bali, itu pariwisata dan pertanian sebenarnya sudah bisa dikolaborasikan, dielaborasikan bersama untuk menciptakan satu pertanian ataupun pariwisata yang berkelanjutan. Yang lebih bijak kalau kita lihat seperti itu. Iya. Jadi memang nggak bisa ya kita kemudian ngasih sekat bahwa oh ini fokus pertanian, ini fokus pariwisata gitu. Tapi gimana kita menggabungkan, mengkolaborasikan gitu ya. Betul. Kita ingin membuat satu konsep agrowisata ya kalau kita bilang pariwisata berbasis pertanian itu yang memiliki dampak positif untuk sosial ekonomi, untuk lingkungan tentunya dan juga untuk ekonomi masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat petani. Ya. Nah kalau Mbak Emi kan ngajar juga ya, ngajar di salah satu universitas dan juga ngajar agroturism juga ya. Iya. Nah kalau dari penglihatan Mbak Emi ini di kelas, gimana sih mahasiswa-mahasiswa ini yang kemudian memutuskan untuk oh aku mau masuk ke dunia agroturism gitu. Sejauh mana sih niat mereka nih? Apakah ada kelihatan orang-orang yang kayak oh mereka benar-benar punya dedikasi dan mau berinovasi nih untuk pertanian dan juga wisata gitu. Oke, rata-rata nih ya mahasiswa yang tak temuin di kelas, mereka itu sebenarnya punya tadi yang tak bilang, punya potensi, tapi mereka nggak tahu nih mau dikemas kemana gitu. Ada beberapa mahasiswa yang dari luar Bali, ada yang dari Labuan Bajo, kemudian ada dari Lombok, kemudian ada dari Malang. Nah itu kan beberapa daerah yang memang wisata agronya itu cukup ini ya, cukup menjanjikan kalau kita lihat. Tapi mereka ngelihat bahwa
itu masih dikuasai oleh pangsa pasar besar gitu kayak di Malang misalnya. Nah padahal petani-petani itu kalau kita mau, kita mau latih ya, kita bisa kok bikin yang namanya petani mandiri tadi. Jadi Hmm. petani itu membentuk satu komunitas ya, untuk membuat satu yang unik di satu lokasi misalnya. Misalnya kayak, kita bilang di Peguyangan itu ada petani jamur, terus misalnya di daerah lain misalnya ada petani hortikultura, kemudian di Tabanan misalnya petani padi dengan padi organiknya. Jadi setiap kawasan itu punya, satu produk unggulan, produk yang menarik untuk, dikemas menjadi satu destinasi objek wisata, seperti Hmm. itu. Jadi sebenarnya emang gimana mereka bisa melihat potensi yang ada gitu ya. Betul. Heeh. Nah, aku balik lagi nih tadi keinget kan Mbak Emi juga berarti kenapa kemudian ke pertanian karena juga punya latar belakang, keluarga juga, pertanian gitu ya. Berarti kan Mbak Emi ini salah satu generasi apa ya, salah satu contoh regenerasi petani yang berhasil gitu. Kira-kira tadi kan Mbak Emi udah sempat mention juga dan juga tadi barusan juga gimana kita ngelihat peluang, potensi di daerah kita gitu. Ada nggak Mbak Emi lihat, kira-kira di kemudian hari nanti komoditas apa sih yang sebenarnya tuh menjanjikan tapi belum ada nih yang mau coba di sini? Oke. Nah, kalau tadi ya sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir, kenapa juga memilih ke pertanian, salah satunya belum tak sampaikan adalah, di pertanian itu selain, tren ya, kemarin itu mungkin ketika saya mau masuk kuliah 2009, jumlah mahasiswanya nggak banyak, Hmm. peminatnya nggak banyak. Jadi kalau kita bilang satu hal yang saat ini masih dibutuhkan oleh manusia dan belum tergantikan itu adalah makanan kan, Iya. sedangkan peminatnya itu sedikit. Jadi kita ngelihat aja dari situ, wah kalau memang kebutuhannya banyak tapi peminatnya untuk masuk ke situ sedikit, otomatis peluang kita lebih besar ya. Baik itu misalnya kalau kuliah nih nyari beasiswa, kemudian peluang kerjanya juga, peluang membuat usahanya juga, itu alasannya juga kenapa masuk pertanian. Peluang yang lain yang saya lihat sebenarnya sekarang kan pola hidup masyarakat ya. Jadi, berkaca daripada saat pandemi kemarin gitu, selain budidaya jamur saya juga ada usaha pembibitan sama temen collab. Nah jadi kita mikir, wah pas pandemi semua berhenti gitu kan. Ternyata pas pandemi kemarin itu justru, omset kita tuh naik sampai 400%. Mmm. Karena waktu itu ternyata masyarakat sangat butuh kegiatan yang mereka bisa lakukan di rumah, salah satunya berkebun. Jadi Iya. waktu itu alat-alat hidroponik kita, benih-benih kita, itu sampai kita bingung, stoknya udah habis banget. Ya karena memang, kalau kita ngelihat setiap masalah atau setiap momen gitu, kita bisa nangkep peluang tadi, kita bisa ngejadiin itu satu satu hal yang bermanfaat gitu. Nah terus kedepannya lagi selain kita ngelihat gaya hidup dari orang-orang yang mau berkebun pandemi kemarin, gaya hidupnya adalah gaya hidup sehat. Mhm. Jadi, salah satu komunitas yang kemarin sempat, saya ikutin juga namanya Slow Food, itu belajar bagaimana, makanan itu kita peroleh, cara memperoleh makanan yang baik gitu kan. Di Jamur, itu kita juga buka kelas biasanya buat anak-anak dari TK, SD, kuliah, sampai masyarakat umum. Jadi ketika saya tanya ke anak-anaknya, "Anak-anak suka nggak makan jamur?" Mereka tiba-tiba bilang, "Oh iya suka, tahu nggak jamur itu dari mana?" "Dari swalayan." Jadi mereka nggak tahu jamur itu dari tanaman, ya udah saya Heeh. ganti, "Ada adik-adik tahu nggak, tomat?" Gitu. "Tahu, tomat seneng nggak?" Ada yang bilang seneng, ada yang enggak tuh. "Tahu nggak tomat dari mana?" Sama juga kalau nggak swalayan pasar mereka jawab. Jadi mereka nggak tahu tuh dari tanaman gitu loh. Jadi Mmm. kayak, gap generation mungkin ya. Mhm. Jadi itu harus kita jawab, menjadi satu peluang tadi ya, peluang usaha, buat mengedukasi orang lewat pertanian, bisa buat edu-farm, kemudian dengan pertanian organik, pertanian yang lebih ramah lingkungan, dan membuat orang itu lebih sehat dengan Iya. mengkonsumsi produk yang mereka tahu sumbernya dari mana, gitu. Mhm. Iya, iya. Mungkin juga yang, apa ya, yang aku lihat bahwa kenapa sih peminat atau awareness, anak-anak muda itu dengan bidang pertanian itu kurang, mungkin juga karena kita kan sekarang di dunia digital ini kita pegangnya, Gadget. gadget gitu ya, yang mana kita lihat semuanya tuh yang ada di situ, itu tuh orang-orang yang berkutat di teknologi gitu. Mhm, Pasti anak-anak sekarang tahu Elon Musk gitu, mhm, tapi nggak tahu, mereka nggak punya role model di bidang pertanian gitu. mhm, Makanya kami juga berusaha untuk, ngasih lihat nih bahwa
di Bali tuh ada nih orang-orang yang kecimpung di pertanian dan mereka berhasil memaksimalkan potensinya, makanya kita juga, sama Mbak Emi di sini gitu. Jadi, memang yang mau kita dorong itu supaya generasi-generasi muda ini kan, ngelihat bahwa, oh nggak cuma itu-itu aja gitu, tapi sebenarnya, pertanian ini juga ya kata Mbak Emi tadi kan sebenarnya sesuatu yang dibutuhin terus ya, karena semua orang butuh makan dan itu selalu harus kita supply gitu. Jadi sebenarnya bisa digali potensinya gitu. Nah kalau Mbak Emi, lihat nih, dengan kondisi yang sekarang kan ya kita nggak bisa, mmm, pungkiri bahwa kayak, sampai sekarang juga lahan pertanian terus menyusut. Kemudian, belum ada tren pertanian yang naik kecuali, tadi waktu pandemi kan juga sempet naik, berkebun di rumah gitu karena orang-orang butuh produktivitas gitu-gitu. Nah, jadi gimana caranya kita, mendorong praktik-praktik, pertanian yang lebih produktif gitu dan sebenarnya pertanian ini kalau menurut Mbak Imi di masa mendatang nanti bisa sejauh apa kira-kira? Oke. Jadi, kalau tadi ya ngejawab pertanyaan Okta, kan ada beberapa poin pertanyaan yang saya tangkap ya. Kalau kita lihat, dari kondisi lahan pertanian yang semakin lama semakin sempit, 7 tahun terakhir tadi se-Indonesia sebalik di Denpasar pun juga lahannya, jauh lebih sempit. Nah, Iya, karena ini juga masih dalam proses penelitian, yang saya lakukan sekarang, kalau memang penyusutan lahan pertanian di Kota Denpasar, ini trennya sama dengan 7 tahun terakhir, 22 tahun yang akan datang kita nggak akan punya sawah lagi di mmm, Denpasar ya. Nah, jadi itu kayak miris banget kalau kita nggak punya lahan sawah, iya, kita mau makan dari mana gitu. Kalau kita ketergantungan sama daerah lain, oke sekarang memang udah ketergantungan, tapi kan masih bisa support dari, daerah kita mhm, sendiri. Nah, ketika mungkin misalnya nanti kita nggak tahu nih perang dunia lanjut apa enggak gitu kan, nah terus semua udah terhenti. Nah, kita ya kelaparan, susah cari makan, itu kayak satu hal yang sangat mengerikan sebenarnya kalau kita nggak tanggulangi dari sekarang. Nah, kalau kita tadi lanjut lagi, pertanian yang memungkinkan di masa depan itu seperti apa, kalau kita, hanya, mengeluh dengan lahan pertanian yang semakin sedikit kan bukan bukan anak muda banget ya gitu. Jadi kita ngelihat misalnya nih, kenapa juga jamur itu menjadi salah satu potensi, karena dengan lahan yang sempit, kita bisa memaksimalkan kan dia dalam ruangan yang pertama nggak butuh tanah subur. Ya, terus yang kedua kita bisa bangun dengan sistem vertikultur. Jadi mmm, dalam 3 kali 4 tadi bisa maksimal 1.000 backlog gitu. Kemudian selain jamur tiram itu memang ada beberapa komoditas-komoditas pertanian yang bisa kita lakukan juga seperti itu. Nah, sisanya itu adalah, bagaimana kita menciptakan pasar itu lebih dekat dengan petani. Kayak sekarang mhm, kalau kita lihat ya, umur petani mungkin rata-rata di angka hampir 60 tahun ya. Mereka, nanam padi misalnya, oh belum panen aja, baru mulai nanam udah ada penyakapnya, udah ada tengkulaknya mhm, yang metakin, oh ini sekian sekian sekian. Mereka jauh lebih cepat daripada, PPL misalnya. Jadi kan mhm, kayak, harus harus lebih digenjot lagi ya jadi kalau kita ngelihat ada beberapa peran stakeholder, mulai dari pemerintah. Misalnya pemerintah kebijakan saat ini sudah bagus sebenarnya, tapi bagaimana, eee, treatment di lapangannya langsung iya, gitu. Terus kita daripada akademisi misalnya, jadi apa sih yang bisa dilakukan nggak hanya penelitian di atas kertas, tapi penelitian yang memang bisa langsung bermanfaat bagi si masyarakat petaninya. Harusnya kebijakan ini loh yang direkomendasikan pada pemerintah gitu. mhm, Terus ada dari bisnis misalnya, jadi orang-orang yang punya usaha, orang-orang, dari swasta, itu menurut saya harus punya kepedulian. Misalnya lewat CSR-nya, ada program misalnya untuk, petani langsung, atau mungkin sekarang karena sedikit yang mau bergerak di pertanian, anak-anak petaninya tuh adain beasiswa gitu misalnya. mhm, Terus dari media juga penting. Jadi media itu, juga harus misalnya kayak kegiatan podcast sekarang kan, memberikan informasi ke masyarakat umum ya. Tujuannya juga, mengedukasi bahwa pertanian itu ada beberapa model yang bisa dikembangkan dan ada loh beberapa orang-orang yang konsen di bidang itu dan mhm, terakhir adalah masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat kalau kita lihat beberapa subak sekarang misalnya di Denpasar atau di kabupaten lain itu sudah dikembangkan sebagai, ekowisata atau agrowisata. Jadi kayak petani panen
itu bisa langsung dibeli sama konsumen. Jadi Hmm. tidak melewati rantai pasar yang begitu panjang sehingga keuntungannya sangat kecil sekali di petani dan Ya. di konsumen harganya mahal. Jadi kita mencoba untuk memutus mata rantai pasarnya seperti itu dengan mempertemukan langsung petani dengan si masyarakat ini sebagai calon konsumen. Ya, jadi mencoba untuk memperkecil gap itu, Betul, Mbak ya. betul banget. Dari podcast ini kan juga sebenarnya mau ngedukasi juga teman-teman yang nonton gitu bahwa ada potensi-potensi di pertanian. Kemudian juga salah satu program di Green School Foundation juga itu kita kasih beasiswa nih ke anak-anak petani karena kita tahu bahwa mereka butuh pendidikan yang tinggi gitu untuk bisa kemudian memaksimalkan lahan yang ada gitu. Makanya kita fokuskan ke anak-anak petani yang memang sudah punya ini nih, mereka punya lahan untuk dikembangkan. Kita provide dengan ilmu pengetahuan yang cukup gitu. Nah, kalau dari Mbak Emi, ini mumpung di momen tahun baru kan kita baru masuk di 2024. Untuk 2024 secara Mbak Emi kan pebisnis dan juga pendidik gitu. Apa target Mbak Emi di 2024 ini? Oke. Nggak muluk-muluk ya, misalnya kalau tadi untuk di bidang usaha, itu gimana usaha yang saya lakukan itu juga berimpact kepada orang-orang sekitar. Dalam artian misalnya usaha jamur ini tidak hanya memberikan profit, tapi juga benefit. Dalam artian kita pengen teman-teman yang pengen belajar atau pengen tahu jamur, bagaimana budidaya jamur itu juga bisa belajar di kita. Jadi dari mereka kita punya pangsa pasar yang baru, kita punya jejaring petani jamur yang lebih luas. Karena sekarang kan permintaan jamur semakin tinggi, tapi kita nggak bisa supply sesuai dengan jumlah permintaan. Terus kalau dari segi pendidikan, saya berharap banget misalnya teman-teman generasi muda itu mulai selain terketuk hatinya juga melihat potensi sekarang gitu loh. Potensi sekarang bahwa seperti tadi saya bilang, pertanian itu pasti sampai beberapa tahun ke depan itu dibutuhkan karena orang butuh makan. Bagaimanapun komoditas yang mereka pilih seperti itu akan kita dapatkan pangsa pasarnya ketika kita cross check juga. Jadi kita bagaimana anak-anak muda itu bisa melihat peluang pasar, kemudian baru melakukan budidaya sesuai dengan permintaan pasar yang dibutuhkan seperti itu. Itu keren banget sih karena juga sebenarnya dari dulu juga aku ingat banget Bapak Presiden pertama bilang petani itu penjaga tatanan negara Indonesia. Jadi kalau nggak ada petaninya siapa yang menyangga gitu kan. Ya, keren banget. Ya, makasih banyak Mbak Emi udah boleh sharing sama kita dan datang hari ini dan berbagi ke teman-teman juga. Kami sangat bersyukur dengan insight yang diberikan gitu. Dan semoga ini juga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman gitu. Mungkin teman-teman dapat melihat peluang dari sini dan juga atau ilmu baru gitu dari sini. Dan semoga juga teman-teman terdorong untuk terus mengembangkan sektor pertanian ini kayak tadi harapan dari Mbak Emi gitu. Dan sekian video kita untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini. Terus ikutin podcast kita yaitu Road to a Regenerative Future Video Podcast by Green School Foundation yang juga akan terus membahas seputar agriculture, education, dan juga sustainability. Dan jangan lupa untuk sebarin video ini ke siapapun supaya bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang dan juga keep support us to educate for change. Bye.